so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wearing that dick, bitches on my line, and you know. Laila Saleka Chudori, atau yang lebih dikenal dengan Laila S. Chudori, seorang penulis sastrawan wanita yang lahir pada tanggal 12 Desember tahun 1962 di Jakarta. Laila ini termasuk salah satu tokoh seorang sastrawan pada angkatan 2000 yang mana pada angkatan ini terjadi banyak sekali pemberontakan yang dilakukan oleh kaum perempuan pada masa Orde Baru. Nama Laila ini sudah tidak asing lagi untuk didengar, karena setiap karya terbaiknya mengandung cerita mengenai kejujuran, pengorbanan, serta tekad. Laila ini adalah seorang putri dari Muhammad Chudori, seorang putri bungsu dari 3 bersaudara, yang mana ayahnya adalah seorang wartawan dari kantor berita Antara dan Surat Kabar di Jakarta. Saat masih di bangku SD, tepatnya pada umur 11 tahun, Laila sudah sangat menyukai dunia literasi. Saat itu, beliau sudah menerbitkan salah satu cerpen yang ditulisnya dengan judul Pesan dengan Sebatang Pohon Pisang yang dimuat pada majalah Si Kucung tahun 1973. Dalam karya yang ditulis oleh Laila, tidak terlalu menargetkan kepada siapa cerita tersebut akan dibaca, artinya semua orang bisa membacanya. Dan cerita yang ditulis tidak terlalu cenderung pada masa lalu. Dalam tulisannya, beliau juga menambahkan latar belakang pada zaman modern, sehingga cerita yang dibaca terlihat menarik. Pada saat beliau menginjak remaja, Laila sudah banyak sekali menghasilkan cerpen-cerpen dengan judul Sebuah Kejutan, 4 Pemuda Kecil, serta Seputih Hati Andra. Cerpen-cerpen dari hasil tulisannya kemudian dimuat di beberapa majalah remaja, seperti Kawanku, Hai, dan Gadis. Pada tahun 1982, Laila mendapatkan beasiswa di Lester Peterson College of the Pacific, United World College di Victoria, Kanada. Kemudian, beliau melanjutkan studi Political Science dan Comparative Development di Studies di Universitas Trent di kota yang sama, yaitu Kanada. Setelah lulus kuliah, Laila bekerja menjadi seorang wartawan di majalah Tempo. Namun, hal ini tidak berlangsung lama, karena setelah menjadi seorang wartawan, Laila mulai tidak bisa menghasilkan karya-karya fiksinya seperti dahulu. Hingga akhirnya, beliau memutuskan untuk mulai fokus dalam kegiatan menulisnya. Dalam kegiatan ini, beliau tidak hanya menuliskan cerpen, namun juga menulis di majalah Kompas, Horizon, Sinar Harapan, dan masih banyak lagi. Hasil tulisan karyanya tersebut kemudian dibentuk menjadi sebuah buku yang berjudul Malam Terakhir. Setiap karyanya tidak hanya diterbitkan dalam negeri saja, namun juga dimuat di luar negeri, misalnya daerah Malaysia dan juga Filipina. Pada tahun 2009, Laila mulai kembali meluncurkan sebuah karya novel yang berjudul 9 dari Nadira. Kemudian pada tahun 2011, novel yang ditulis oleh Laila ini mendapatkan sebuah penghargaan sastra dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud. Dan novel tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Berikut adalah karya-karya yang ditulisnya. Yang pertama ada novel berjudul Pulang, terbit tahun 2012. Novel ini menceritakan sebuah sejarah dari peristiwa tahun 1965 yang lebih dikenal dengan G30 SPKI atau Gerakan 30 September, revolusi mahasiswa di Perancis, Paris, dan pada tahun 1962 serta tahun 1998, yaitu peristiwa runtuhnya masa Orde Baru di Indonesia. Yang kedua ada novel yang berjudul Laut Bercerita, terbit pada tahun 2017. Novel ini mengangkat tema mengenai sebuah perjuangan para aktivis yang melawan pemerintah di Orde Baru yang otoriter dan tidak mempedulikan rakyat-rakyat kecil. Masih banyak sekali karya-karya terbaik yang ditulis oleh Laila ini. Laut, mas lautnya asmara jati. Laut yang tubuhnya di peluk lautan, membuat bapak dan ibu tak tenang. Tidurnya tak lagi nyenyak, makanan terasa hambar. Semua harus pasrah,
bahwa laut tak akan pernah pulang. Tapi ia sudah menyiapkan cerita untuk kita.